dia diam merem gitu. Terus aku samperin, kenapa? Diam aja. Habis itu dia langsung melotot, matanya putih semua, melotot kayak gitu. Terus Danang sama Ipin langsung nyamperin. Ipin megangin depan, aku megangin kiri, Danang kanan kan, lopang ini kan. Dia teriak-teriak pakai bahasa Jawa padahal dia orang Kalimantan. Terus sambil nunjuk-nunjuk sebuah ruangan yang ada di base camp, nunjuk-nunjuk kayak gitu. Pokoknya dia intinya ngomong gini, kenapa kamu nggak kasih makan aku? Kamu siapa? Berani datang ke sini? Kenapa apa yang aku minta nggak kamu kasih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Hari ini wah sumringah nih gue sumringah. Setelah berpuluh-puluh purnama nih, akhirnya dapat narasumber wanita nih. Ini sebenarnya tiap hari hampir ketemu ya, Ria? Hampir tiap hari. Hampir ketemu setiap hari karena kerja bareng juga sama Ori sama Arif di Jogja. Dan akhirnya dia mau cerita malam ini ke gue. Nah, yang belum kenal, gue kenalin dulu, ini namanya Ori atau biasa Lestari ya. Namanya Lestari apa Ori sih? Lestari nama asli, panggilannya Ori. Oh, nama asli Lestari, panggilannya Ori. Buat teman-teman yang mau guiding atau mau jalan-jalan ke Jogja, Ori ini juga sebagai guide atau tour guide di Jogja buat city tour ataupun di gunung-gunung sekitaran Jogja. Monggo nanti gue cantumin juga Instagram dari Ori Lady Rose. Iya kan ya? Kalau di Instagram itu ya. Oke, Ri, lo mau cerita tentang apa? Mau cerita tentang pengalamanku saat naik di Gunung Merbabu. Tahun? Sekitar tahun 2019 sebelum PPKM, sebelum corona ya. Sebelum corona. Lewat jalur mana, Ri? Jalurnya nggak usah disebut dulu ya. Daerahnya, kotanya? Daerahnya daerah Boyolali. Boyolali. Ya, sebelah timur, lereng timur. Oh, oke. Sok, lanjut, lo mau ceritain apa? Jadi waktu itu aku naik berenam sama Vio, Selfie, Nita, Danang sama Ipin. Satunya aku. Ceweknya 4. Tadinya banyak cowoknya, cuma karena pada cancel terus jadinya cuma berenam, cewek 4, cowok 2. Tadinya udah ini sih udah mau nggak jadi naik karena nggak berani kan, karena ya tahu sendiri jalur sana masih sepi kayak gitu. Terus tadinya ada orang base camp mau nganter tapi ternyata juga nggak jadi nganter. Akhirnya kita berenam. Waktu itu dari Jogja hari Jumat malam naik mobil berlima karena Ipin dari Sragen dia ketemuan di jalan, dia naik motor sendiri. Waktu jalan dari Jogja udah ini sih perasaannya udah nggak enak karena pas mau udah nyampe base camp muter-muter. Jadi harusnya planningnya tuh sekitar jam 12-an nyampe base camp. Ternyata nyampe base camp tuh jam segitu masih muter-muter di daerah lereng, nggak ketemu karena Google Maps juga ternyata ngawur. Ya. Akhirnya telepon orang base camp nggak nyambung karena udah terlalu malam ya, sekitar jam 3 muter-muter tuh. Sampai adzan subuh itu baru nyampe ke base camp. Terus tidur sebentar, packing, sarapan, naik sekitar jam 8. Pagi baru naik ya? Kebetulan salah satu dari kami tuh belum pernah naik, namanya Vio, cewek. Jadi dia tuh udah kita kasih tahu kalau naik jaga omongannya kayak gitu kan, tapi ya mungkin dia kebiasaan kali ya. Jadi selama mau naik di ladang dia udah teriak-teriak kayak gitu, terus dia sampai lepas baju, jadi dia cuma pakai tank top kayak teriak-teriak kayak gitu kan. Udah kasih tahu cuman ya mungkin dia inilah kayak gitu. Terus ya udah akhirnya pas masih di ladang dia udah nggak kuat. Akhirnya tasnya dibawain gantian sama teman-teman yang cowok. Pas sampai pos 1 istirahat masih biasa aja. Terus pas
perjalanan sampai Ilalang, sekitar perjalanan mau ke pos 3, kabut kan udah turun karena udah terlalu siang, jalan kita lama waktu itu. Sempet aku ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu kan, karena yang di depan itu aku, Selfie sama Nita. Terus yang di belakang lagi ada Vio. Tapi dia bilang gini, kok kalian jalannya berempat sih? Kayak gitu. Padahal yang di depan cuma kita bertiga kayak gitu Si kan. Vio ngomong gitu. Vio ngomong gitu. Terus aku udah bilang, Vi diem, aku udah bilang gitu kan. Aku emang udah ngerasa kayak ada yang ngikutin, cuman nggak berani ngomong kan, karena Selfie sama Nita itu penakut lah gitu. Terus akhirnya pas sampai di pos 3, kaki Vio sakit. Habis itu kita bagi tugas, aku, Nita jalan duluan buat bersihin, karena kan udah dikasih tahu kalau pos 4 itu banyak semak dan ini perlu dibersihin dulu kalau mau diriin tenda. Dan waktu itu yang naik cuma rombongan aku aja, nggak ketemu rombongan manapun. Yang turun nggak ada, yang naik nggak ada. Dan akhirnya aku sama Nita naik, terus si Selfie ngikut tapi agak ada jarak, terus si Ipin di belakang masih ngurut Vio dulu, terus disusul Danang karena dia yang bawa tenda. Sampai di pos 4 kita nggak diriin tenda dulu sih, bersih-bersih karena lumayan cukup udah rimbun kan, bersih-bersih. Terus pas sudah selesai bersih-bersih baru Danang datang diriin tenda, terus masak air buat Vio. Pas Vio datang dia nggak ngomong apapun, dia langsung tidur. Waktu itu udah mau maghrib, dia langsung tidur. Terus aku sama Nita masak, habis masak bangunin Vio makan. Biasa aja sih, cuma dia udah jarang ngomong, lebih banyak diemnya. Terus pas selesai makan gantian jaga buat ini. Terus akhirnya aku sama Ipin jaga, ngobrol-ngobrol gitu karena Ipin mungkin capek. Terus akhirnya dia udah ya matiin aja ini lampunya gitu. Pas dimatiin lampu tuh aku ngerasa kayak tendanya tuh kayak banyak yang ngerubungin. Banyak yang ngerubungin gitu. Terus aku teriak tuh, kan beda tenda, Danang sama Ipin berdua, terus yang cewek berempat. Ipin jangan matiin dong senternya, aku bilang gitu, nyalain aja, taruh di tengah, aku bilang gitu, pokoknya jangan dimatiin. Terus akhirnya nggak dimatiin. Terus pas malam aku ngerasa kayak ada orang jalan kenceng, buk gitu. Terus ada hentakan keras di depan tenda Danang, tapi aku nggak berani ngomong. Terus kayak ada suara orang cari kayu bakar, orang lalu lalang, kayak ada pendaki juga lewat kayak gitu, tapi kayaknya nggak ada yang naik selain rombonganku waktu itu. Terus habis itu udah mau subuh, aku nggak bisa tidur waktu itu. Udah mau subuh, akhirnya teman-teman pada bangun, ada yang masak, ada yang cari sunrise. Tapi emang kita putusin buat nggak summit karena Vio drop waktu itu. Dia bilang dia pusing kayak gitu kan, terus akhirnya nggak naik. Terus pas sambil masak, Vio cerita, semalam aku mimpi ketemu satu keluarga. Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak sama 2 anak. Ibunya ngomong sama aku, sama Vio. Iya, sama Vio, aku minta nasi kayak gitu. Terus kamu kasih nggak? Aku nanya gitu. Enggak aku kasih, kan kita nggak ada nasi. Terus aku bilang gini, Vi, kan nasi kita sisa semalam masih, aku bilang gitu. Aku nggak tahu, jadi nggak aku kasih kayak gitu. Terus aku cerita sama Danang, semalam aku dengar ada yang jalan terus berhenti di tenda kamu. Terus Danang bilang, itu ceritanya masih di pos 4 ya, sambil masak gitu. Dia gini, iya semalam ada yang datang, aku dikelonin sama ibu-ibu, jadi ada yang datang masuk terus ngelonin aku sampai pagi katanya. Terus juga aku dengar orang juga lalu lalang kayak gitu, dengar kayak gitu. Terus rame kok katanya gitu. Terus kan Selfie sama Nita kan penakut ya, dia cuma diem aja dengerin. Terus pas udah turun, biasa aja turun, packing turun, jalannya biasa, cuma Vio lebih diem, dia nggak banyak ngomong, padahal kan dia notabene-nya cerewet lah gitu ya. Terus pas sampai pos 1,
aku, Nita sama Selfie ngobrol bertiga. Danang sama Ipin ketiduran. Vio ngomong sendiri, nyanyi sendiri kayak gitu. Jadi dia bawa kayu kan, waktu itu bawa kayu buat penopang dia ngomong sendiri, nyanyi sendiri kayak gitu. Aku bertiga sampai diam ngeliatin kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu, kita bertiga kan nggak ini ya. Terus habis itu pas turun aku sama Nita duluan, karena Nita katanya kakinya udah sakit, minta jalan duluan. Ya udah duluan, aku ikutin di belakang berempat. Habis itu Selfie lari, ngejar aku sama ini. Ri katanya, kenapa? Vio jatuh gitu kan. Ya udah, terus karirnya aku titipin ke Nita, aku naik lagi. Kenapa? Vio terkilir, kakinya tadi jatuh katanya pas foto gitu. Ya udah, aku naik lagi, terus gantian bawa karirnya. Si Vio digendong sama Ipin, tasnya gantian bawa. Kan tak tanyain tuh, Vi kamu kenapa? Dia cuma kayak apa ya, nengok gitu, terus senyumnya sinis kayak gitu. Dia nggak jawab apapun, cuma senyum sinis. Terus pas sampai di rumah warga pertama, dia jadi kursi 2, kakinya dilurusin, duduk, diminumin teh gitu. Ditanya sama sekali nggak mau jawab. Pasti cuma gini doang, kayak apa ya, senyum gitu, senyum tapi sinis ya. Iya kayak gitu, cuma kayak gitu tiap ditanya. Terus Danang turun duluan ngambil motor kan, karena udah bisa dijangkau pakai motor. Dia bawa Vio turun sama barang-barang, berkali-kali dia naik turun. Terus pas sampai di base camp, Vi mau makan nggak? Enggak katanya, aku mau mandi aja. Padahal waktu turun tuh udah hampir maghrib dan dingin banget, tapi kenapa dia berani ini mandi. Oh ya, pas di pos 4 sebelum Vio tidur lagi habis makan tuh ya, kelupaan tadi, dia sempet berani pipis sendirian. Padahal waktu sebelum naik, masih di base camp, dia sama sekali nggak berani minta dianterin. Waktu itu dia sendiri berani jalan-jalan sendiri, berani kayak gitu. Waktu malam. Nah terus pas balik lagi tadi di base camp, dia mau minta mandi, terus dilarang kan sama Danang karena dingin, takutnya masuk angin karena basah semua. Dia basah karena apa, keringat. Habis itu dia diam merem gitu. Terus aku samperin, kenapa? Diam aja. Habis itu dia langsung melotot, matanya putih semua, melotot kayak gitu. Terus Danang sama Ipin langsung nyamperin. Ipin megangin depan, aku megangin kiri, Danang kanan kan, nopang ini kan. Dia teriak-teriak pakai bahasa Jawa, padahal dia orang Kalimantan. Dia nggak bisa bahasa Jawa, dia pakai bahasa Jawa kasar, ngomong kasar kayak gitu. Terus sambil nunjuk-nunjuk sebuah ruangan yang ada di base camp, nunjuk-nunjuk kayak gitu. Pokoknya dia intinya ngomong gini, kenapa kamu nggak kasih makan aku? Kamu siapa? Berani datang ke sini? Kenapa apa yang aku minta nggak kamu kasih? Dia bilang kayak gitu. Terus aku nggak kuat tuh nopang karena udah panas kan, udah panas, sini aku panas kan. Terus sama Danang disuruh, kamu minggir aja katanya gitu. Kayak apa ya, jadi dari ujung sini panas ke sini. Terus aku langsung disuruh minggir. Aku minggir. Selfie sama Nita disuruh cari bantuan keluarga karena base camp waktu itu nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang jaga karena pas ada panen tembakau kalau nggak salah. Nah habis itu dia udah diem. Ini Vio bukan, aku tanya gitu. Dia cuma gini, tapi nggak jawab, dia cuma ngangguk. Terus habis itu, mau makan nggak? Cuma geleng. Dia masih nggak mau ini ngomong. Terus selang sebentar ada warga datang, kayak ya yang ditentuakan mungkin di situ ya. Datang, dia natap Vio, cuma ditatap aja gitu. Dia ini lagi kembali hilang, melotot lagi, tapi melototnya cuma putih semua tuh. Mata hitamnya nggak ada, cuma putih semua. Terus dia teriak-teriak lagi. Terus habis itu bapaknya tadi, ini kasih minum temenmu sama cuciin ke mukanya semuanya. Terus aku kasih minum sama cuciin mukanya, dia baru sadar. Terus
dia ngeliat gini, kan aku cuciin tuh mukanya, kamu ngapain sih basahin mukaku, dia nanya gitu. Dia baru mau ngomong, terus nggak apa-apa kok gitu, mau ganti nggak, aku bilang gitu, ayo anterin ganti, dia bilang gitu. Terus ganti, dia nggak mau di ruangan yang tadi, padahal itu kamar ya, nggak mau, yang dia tunjuk tadi. iya nggak mau. Terus dia maunya di dapur, jadi dia ganti baju di dapur. Terus ganti baju di dapur, masuk lagi, temenku yang berempat tadi, mereka ke toilet berempat kan. Terus aku jagain Vio sendirian. Dia tanya, kenapa sih tadi rame banget sama orang di sini, katanya. Gak ada apa-apa, kata, besok aja kalau udah pulang aku ceritain, aku bilang. Tapi aku penasaran, dia bilang, jangan, kita di sini cuma tamu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya ya udah, janji ya besok ceritain. Iya, besok aku ceritain. Akhirnya ada orang datang, nggak tahu tapi itu siapa, mungkin yang jaga base camp. Dia bilang kalau sering ada kejadian seperti itu, jangankan pendaki, orang lokal yang naik aja sering digituin katanya. Jadi kalau misalnya habis ada kejadian kayak gitu, biasanya warga naik buat tahlilan, apa, kirim doa lah kayak gitu. Terus habis itu pas mau azan Isya itu Vio ini, dia nutup telinga Pas denger azan. pas mau azan. Tapi bukan karena itu, karena ada orang di luar yang dia tuh teriak-teriak minta makan, minta makan ke dia. Terus dia tutup telinga, semua pintu sama jendela ditutup yang ada di base camp. Terus dia tutup kayak gini, terus kenapa, aku bilang, di luar itu pada minta makan, katanya gitu. Terus pada ngomong terus, ayo cepetan pulang kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ngajak Denang pulang, tapi nunggu yang lain selesai beres-beres kan. Akhirnya pulang, si Selfie sama Anita nggak berani di belakang, Ipin kan udah duluan naik motor, nggak berani. Jadi mereka bertiga di depan di mobil, Danang, Selfie sama Nita, aku di belakang sendiri sama Vio. Terus pas udah keluar, pakai mobil itu pick up? Bukan pick up sih, mobil biasa sih. Mobil biasa. Terus pas udah keluar dari gang desa gitu, Vio muntah-muntah. Habis muntah-muntah balik Jogja biasa aja. Terus si Selfie pas nyampe kos, kamu nggak tidur di sini, aku nggak berani kan, kos mereka Vio sama Selfie sebelahan, mau nggak tidur di sini? Nggak ah, nanti kalau ada apa-apa telepon aja, aku bilang gitu. Terus pas pulang itu akan sebelumnya kan nggak pup, maaf ya. Nah waktu pup aku darah. Terus keesokan harinya aku periksa, nggak sakit, dan aku nggak merasa sakit, maksudnya nggak wasir, nggak apa gitu. nggak ada. Terus aku periksa juga katanya nggak sakit. Terus pas ketemu Vio lagi, dia cerita, tiap aku mau tidur pejam mata itu aku kembali ke tempat kita tidur di pos 4 katanya, di dalam tenda. Dan tiap aku buka mata, aku ngeliat ibu-ibu itu di pojokan kamar aku, katanya, di pojokan kamar ibu-ibu kos, yang sama suaminya sama itu, anaknya. Iya, yang minta makan. Terus aku tanyakan, aku WhatsApp orang base camp, terus dia bilang gini, dulu di pos 4 itu ada permukiman, dan tempat kita diriin tenda itu rumah orang yang tergolong paling miskin di desa itu. Jadi dia makan itu dari belas kasihan orang lain kayak gitu. Nah katanya desa itu dihancurkan pas masa penjajahan, tapi nggak tahu juga ya, itu cuma cerita dari sana. Terus habis itu berhari-hari aku masih pupnya masih darah. Terus aku bilang sama kakaknya yang jaga base camp, cuma sekarang dia pindah ke Ungaran. Terus dimintain foto, aku minta dong foto temenmu gitu, yang kelihatan apa kayak pupil matanya gitu. Terus aku kirim, terus kepasan juga aku ditelepon sama salah satu temen yang senior lah di Jogja, telepon suruh datang ke rumahnya. Waktu datang ditanya,
kamu kemarin dari mana? Padahal waktu aku kesana sama sekali nggak ada teman-temanku yang tahu kalau aku naik. Kamu dari mana? Gitu. Dari Merbabu Pak, aku bilang gitu. Dia bilang, ngopo kue trunyuan tekan kono, katanya. Intinya kenapa kamu sampai sana gitu. Aku cuma diam aja kan, tahu pasti bakal dimarahin. Dia bilang, ngerti ra, mbahmu ki arep duwe gawe, dia bilang gitu. Jadi dia bilang gitu, terus aku nggak berani jawab karena tahu aku salah waktu itu. Terus banyak orang yang hilang, entah itu di Merapi, Merbabu gitu. Cuman kan kamu nggak tahu mereka disuruh apa, entah mereka hilang dipinjem atau emang mau selamanya di situ, kan kamu nggak tahu. Aku nggak minta kamu buat apa-apa itu bilang sama aku, tapi seenggaknya kasih tahu kamu udah tak anggap seperti anakku, katanya gitu. Terus aku nanya gini, kok bapak tahu? Ya tahulah, ada orang yang ngasih tahu, katanya gitu. Siapa? Kan gitu. Kamu nggak perlu tahu, katanya. Terus aku dikasih kayak batu, ini pegang, ini bukan berarti kamu musyrik, anggap aja kayak ilmu kimia, ini menjauhkan kamu dari hal-hal negatif kayak gitu. Pegang aja, katanya. Ya udah, di situ aku bawa pulang. Terus hari berikutnya temen basecamp WA aku, masih ini enggak, masih diganggu enggak, katanya. Enggak sih mas, tapi kalau misalnya besok masih ganggu, ada yang datang ke sini ya buat minta maaf ke sana, terus sekalian bawa nasi ditanam aja di situ kayak gitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan, Ri. Yang pertama, akhirnya lu ada teman lu yang bawa ke sana ngantar nasi? Kemarin aku kesana lagi, cuman Belum lama? Sekitar 2020. Oh, oke. Cuman buat nganter itu? Iya, minta maaf aja sih, tapi dari aku. Oke. Minta maaf kan berarti ada sesuatu hal yang dianggap salah berarti ya? Ya. Apa yang teman-teman lakukan? Mungkin Apa? pertama dari perkataannya itu tadi, kurang sopan kayak gitu. Nah, pas kejadian masuknya, kayaknya pas foto itu di salah satu pohon, itu berbatasan antara ladang sama hutan. Itu mereka manjat, tapi aku nggak tahu karena aku sama Anita udah duluan ya. Katanya itu manjat pohon, mungkin disangka nggak etis lah ya, nggak sopan kayak gitu, mungkin itu. Tapi untuk selebihnya saya kurang tahu. Terus yang tadi ada teman senior yang di Ungaran sekarang minta foto si Vio, menurut dia apa? Aku kurang tahu aku. Nggak Tapi tahu. mungkin dibantu sama dia mungkin. Tapi untuk jelasnya saya nggak tahu itu diapakan. Dia ngapain nggak tahu. Nggak tahu. Tapi sekarang Vio sudah sehat. Alhamdulillah udah biasa aja. Masih bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Bahasa Jawa dia tuh gimana ya? Ya kayak orang di Jogja, terus kadang bisa kadang enggak kayak gitu. Cuma yang artinya bisa nggak gitu. sama kayak pada saat dia kemasukan gitu ya? Enggak. Dan si Vio udah nggak pernah datengin lagi atau di kamar kosnya udah nggak pernah ngeliat ibu Nggak itu ada. lagi? Kebetulan sekarang dia udah pindah ke Jakarta, jadi udah nggak di Jogja lagi. Pernah cerita nggak Vio sosok ibunya tuh kayak apa sih tampilannya, atau bapaknya atau anaknya seusia berapa, atau laki-laki atau perempuan? Anaknya itu perempuan semua kalau nggak salah. Terus pakaiannya tuh masih pakai kayak pakaian adat lama gitulah, kayak kebaya lama, kebaya lama tua yang kayak gitu, transparan pakai itu. jari kayak gitu. Jadi apa namanya, informasi dari base camp bahwa di pos 4 itu sebenarnya dulu kisahnya gitu ya, Iya. ibaratnya urban legendnya bahwa ada pemukiman di sana dan keluarga itu adalah keluarga yang paling miskin ya, yang tempatnya dijadiin buat ngecamp itu rumahnya. Oke. Tapi semuanya sehat-sehat ya, Ri. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Wah, datar sih ceritanya, tapi tadi sempat merinding ya. Iya, saya takut soalnya setiap pas kesana lagi pasti aku takut
karena yang ngikutin itu nggak kelihatan wujudnya, cuma kadang bayangan gitu, terus kena kabut hilang, kayak datang kabut lagi, bentuk orang terus hilang lagi kayak gitu. Kalau lewat sana? Iya. Oke, jadi ini sebenarnya jalur evakuasi atau jalur apa? Jalur air sebenarnya. Jalur air. Anak nakal ya. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah Ori dan teman-temannya juga, ya walaupun ada terkendala pada saat pendakian, tapi lambat laun semuanya bisa diselesaikan lah dengan cara mungkin mengakui apakah ada satu atau dua kali perlakuan atau watak atau perilaku teman-teman pada saat melakukan pendakian yang mungkin dianggapnya oh salah, ya sudahlah, minta maaf aja lah, minta maaf. Bawa nasi juga ya, bawa nasi dan ditanam di pos tempat ngecamp. Iya. Oke. Ya, walau alam, artinya apapun itu ya memang adat kali ya. Maksudnya menurut orang sekitar bahwa kebiasaannya seperti itu. Jika terjadi hal seperti itu, yang dilakukan adalah itu gitu ya. Oke, jadi tidak bersikap musyrik atau apapun itu, tapi menjalankan apa yang menjadi kebiasaan adat warga lokal sekitar Gunung Merbabu, lereng timur ya, Iya. Boyolali. Ya, semoga apa yang sudah ceritain sama Ori malam ini bisa dijadikan pelajaran oleh kita semua. Lagi-lagi harus hati-hati, harus jaga sopan santun, jaga adab untuk masuk ke tempat apapun itu yang belum pernah kita masuki gitu. Walaupun ya sudah, ya juga tetap harus kita bisa jaga adab itu. Makasih teman-teman sudah nonton cerita dari Samawa Adventure yang disampaikan oleh Ori atau Lestari. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.